Selamat malam ibu-ibu, bapak-bapak semua. Selamat malam Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang telah meluangkan waktu untuk datang ke tempat ini, sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan materi diskusi kita. Hari ini kita akan belajar mengenai pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Namun sebelum kita melanjutkan pertemuan kita ini, ada yang masih ingat nggak Pak, Bu, apa yang kita pelajari di sesi sebelumnya? Mengenai makanan dan biji untuk ibu hamil, Bu. Iya, betul. Apalagi Bu, Bapak ada yang masih ingat? Itu aja, Bu. Perlu kita ulangi lagi ya Pak. Yang pertama itu, ibu hamil itu harus makan makanan bergizi seimbang dan minum air 8-12 gelas per hari ya Pak, ya Ibu. Kemudian ibu hamil harus mengkonsumsi tablet tambah darah biar ibunya nggak anemia. Selanjutnya, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali ya Bu selama kehamilan. Pertama di trimester pertama, kedua di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Dan selanjutnya ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan ya Ibu. Jangan ke dukun beranak. Dukun beranak. Iya. Dan manfaatkan kartu BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Oke Bu? Oke, Bu. Oke, hari ini kita akan melanjutkan dengan judul pentingnya gizi bagi ibu menyusui dan balita. Kenapa sih gizi ini penting bagi ibu menyusui dan balita? Ada yang tahu nggak? Oke, karena dengan memberikan gizi bagi ibu menyusui dan balita akan menjadikan anak itu tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Kita mulai dari ASI eksklusif ya Ibu. Seorang bayi ketika dilahirkan, dia berhak untuk mendapatkan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif? Ada yang tahu? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Hanya ASI saja ya Ibu ya. Ya Bapak, jangan diberikan makanan lain selain ASI. Sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan. Kemudian terus berikan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Sampai berapa tahun Bapak Ibu? 2 tahun, Ibu. Kemudian susui bayi sesering mungkin semau bayi. Dan perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Ini ya Ibu ya, ketika ibu pergi bekerja, ibu tetap bisa memberikan ASI kepada bayi dengan cara memerah. ASI itu bisa disimpan loh Ibu. Kalau ASI disimpan di suhu ruangan, dia bisa bertahan selama 4 jam. Dan ketika ASI yang diperah disimpan di kulkas, dia bisa bertahan selama 2 minggu, bahkan bisa bertahan sampai 6 bulan. Hebat kan? Oke, selanjutnya akan kita bahas ya Ibu, isi piring bagi ibu menyusui itu. Coba kita lihat ini ya Ibu ya. Di sini ada gambar nasi. Nasi ini apa Ibu? Karbohidrat, sayur-sayuran, ada buah, dan ada protein. Ibu menyusui ini penting untuk menjaga asupan nutrisi supaya ASI yang dihasilkan, yang diproduksi berkualitas. Jangan nanti makan nasinya segini, ikannya segini, nggak pakai sayur, nggak makan buah, pasti ASInya sedikit dan berkurang. Jadi penting ya Ibu ya. Kemudian penting kita perhatikan juga sebelum ibu hamil, ibu menyusui ini makan, harus cuci tangan dulu sampai bersih pakai sabun. Dicuci tangannya sampai bersih ya Bu ya. Kemudian harus melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari. Selanjutnya ibu menyusui harus minum banyak air, minimal 12-14 gelas per hari. Ya Bu ya. Jangan malas minum biar ASINya banyak ya Ibu. Iya, Bu. Nah, selanjutnya ini ada pesan-pesan untuk ibu menyusui. Yang pertama itu, bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Tadi apa katanya selama 6 bulan ini? ASI eksklusif. ASI eksklusif, pintar. Kemudian lanjutkan ASI sampai bayi berusia 2 tahun. Dan makanan pendamping ASI diberikan secara bertahap mulai usia berapa Ibu? 6 bulan. Iya. Nah, setelah 6 bulan bayi sudah bisa diberikan makanan pendamping ASI. Ingat ya Ibu, namanya juga pendamping. Bukan berarti ASINya di stop. Jadi cuma makanan. Tapi berikan ASI, berikan makanan juga. Selang-seling ya Ibu ya. Di 6 bulan. Setelah nanti MPASI ini diberikan bertahap sesuai dengan
tahap perkembangan anak. Nanti ada teksturnya, jangan sampai umur 12 bulan tapi teksturnya masih bubur halus. Semua ada tahapnya ya Ibu ya, supaya anak-anak itu juga semakin terlatih untuk mengunyah dan menelan. Dan ibu-ibu juga harus rajin bawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Apa gunanya ibu-ibu bawa anak ke posyandu? Untuk menimbang berat badan bayi dan melihat perkembangan pertumbuhan bayi. Iya, Ibu, benar sekali, Ibu. Ada yang lain, Ibu? Oke. Imunisasi. Iya, betul. Imunisasi. Iya, penting ya Ibu, Bapak kita membawa anak kita ke posyandu. Tujuannya apa? Supaya kan di posyandu nanti kan ditimbang berat badannya, diukur tinggi badannya, dan diberikan imunisasi. Dan juga dikasih makan tambahan. Iya. Bubur. Dapat bubur, kadang dapat telur juga ya. Ini puding-puding ini. Oke, selanjutnya ibu dan anak makan dengan gizi seimbang. Tadi dikatakan ibu harus makan Gizi makanan yang seimbang. bergizi seimbang, dan anak-anak juga diberikan MPASI yang bergizi. Jangan cuma dikasih bubur beras aja ya Ibu ya, harus lengkap proteinnya. Ada Sayurannya. karbohidrat, ada sayuran, ada buah, dan tambahan ada lemak. Lemak juga ditambah ya Ibu ya, karena lemak ini penting untuk pertumbuhan otak. Oke Ibu-ibu, sampai di sini ada yang kurang jelas? Jelas Ada, Bu. Jelas. Mengenai aktivitas fisik, apa arti aktivitas fisik? Oh, aktivitas fisik di sini dikatakan bahwa ibu-ibu itu boleh mengerjakan pekerjaan rumah, atau misalnya bisa berolahraga selama 30 menit supaya ibu itu aktif, bugar, dan segar, sehat. Ada lagi Bu? Minum air 12-14 gelas per hari. Apakah air mentah atau air masak? Oh, air ini harus yang dimasak ya Ibu ya, supaya menghindari dari yang namanya bakteri ataupun kuman-kuman. Oke, ada lagi? Udah jelas? Sudah Sudah, Bu. Ibu. Oke, terima kasih Ibu ya. Semua jawaban-jawaban kita tadi itu adalah benar. Dan ketika kita melakukan ini semua, memberikan ASI selama 6 bulan dan dilanjutkan sampai 2 tahun, kemudian memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi, terus membawa bayi ke posyandu untuk diimunisasi dan ditimbang berat badannya, dan ibu dengan makan dengan makanan yang bergizi dan seimbang, pasti anak kita akan tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas. Ayo diulang Ibu, apa tadi? Sehat, tinggi, cerdas, berkualitas. Berkualitas. Oke, tepuk tangan. Cukup sampai di sini ya Ibu ya pertemuan kita. Iya Bu. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya telah mendengar materi kita, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah untuk misalnya nanti punya anak atau punya cucunya nanti di rumah atau punya menantu, biar bisa dibagikan ilmu-ilmu ini ya Ibu ya, Juga ke anak tetangga. ke anak tetangga juga. Oke. Cukup sekian pertemuan kita dan materi kita ini, semoga bermanfaat dan kita akan bertemu di bulan berikutnya dengan sesi yang berbeda lagi Ibu ya. Terima kasih. Laura.